Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu, di majelisnya Allah. Majelisnya Allah yaitu majelis ilmu. Ilmu yaitu mengagungkan Allah. Cinta Allah, cinta akhirat, bukan cinta dunia. Orang bodoh adalah orang yang cinta dunia. Sejuta orang bodoh walaupun ahli ibadah mudah digoda. Apa? Satu ahli ilmu lebih sulit digoda setan daripada apa? Orang bodoh walaupun ahli ibadah, walaupun pejuang, walaupun menjaga diri, warok, walaupun jumlahnya sejuta. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli ilmu. Allahumma. Golongan ahli ilmu itu mudah. Kalau bisa sih orang yang mengajar, menjadi orang yang mengajar. Kalau nggak bisa tapi masih golongan ahli ilmu, yaitu orang yang belajar. Kalau nggak bisa tapi masih ahli ilmu, golongannya ahli ilmu adalah orang yang cinta dengan ilmu. Mudah-mudahan kita minimal dijadikan oleh Allah orang yang cinta dengan ilmu. Berarti masuk golongan ahli ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang hidupnya diliputi dengan hanya mengagungkan Allah saja, yaitu diliputi dengan ilmu saja, sehingga kalau diikuti, jangankan diikuti, disenangi saja. Kalau disenangi saja, maka kita menjadi umatnya Rasulullah dan dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi orang yang cinta pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Kita malam ini beatan. Sebenarnya beat itu harus khatam tidaknya, tapi belum khatam pun ya diniati untuk diamalkan. Kita belajar beat. Makanya yang penting ba'da maghrib, ba'da subuh itu kita lakukan istighosah. Memang untuk pertama boleh istighosah itu latihan istighosah adalah tawasul ditambah kalimat thayyibah la ilaha illallah 3 kali. Tapi kalau sudah istiqomah maka ditingkatkan menjadi 30 kali. Kalau sudah istiqomah maka ditingkatkan menjadi 100 kali. Yang wajib ba'da maghrib, ba'da subuh. Siapa yang menggurukan zikir, maka berarti zikirnya sesuai, nilainya sesuai dengan gurunya. Makanya rugi kalau di dunia ini tidak kita gurukan zikir kita. Dalam thariqah itu ada wasilah, ada sanad, ada juga yang pernah dijalankan oleh Abah, tetapi oleh gurunya Abah nggak boleh diajarkan kepada muridnya karena muridnya khawatir keberatan.
ya, disuruh yang zikir yang diajarkan di Thariqah Asyadziliyah ini aja ya, disampaikan. Ada zikir Ismu Zat, yaitu Allah, 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 dengan tata cara tersendiri, yaitu apa? Seperti tahiyat akhir tapi terbalik, ya kan? Kemudian lidah ditekuk, kemudian bawa apa? Tasbih, kemudian tanpa suara, namanya lidah ditekuk ya, tanpa suara mengucapkan apa? Zikir Allah, Allah, Allah 1000 kali. 1000 kali itu bagian pokok diniati 1000 kali gitu aja. Kadang-kadang tasbihnya dikeraskan ya, cepet 1000 kali, nggih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang penting ingat pada Allah sanad itu. Ada yang biasa yaitu la ilaha illallah. Nah di sini atau ada yang digabung jadi ya la ilaha illallah dan Allah Allah secara siri tadi. Yang diajarkan di Thariqah ini yaitu apa? Kalimat thayyibah dengan mengandung apa? Ada yang disirikan. Ini kita beatan, kalau bisa sih hadap kiblat, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa, yang penting nanti wajahnya menghadap tempat sujudnya, kemudian duduknya seperti tahiyat akhir. Makanya sebenarnya putri enak ini kalau duduk di bawah, bisa seperti tahiyat akhir, tidak menghadap kiblat tidak apa-apa, tapi mengarah menghadap kiblat sementara bagus ya, boleh seperti tahiyat akhir. Kemudian tangannya hadap atas, ditaruh di apa? Paha atau dengkul ya, dengkul tepatnya, jadi jangan terlalu ke belakang. Apa? Tangannya menghadap ke atas begini, ditaruh di dengkul, okay. Seolah-olah tangannya Abah menyentuh tangannya jamaah sekalian, tangannya ikhwan akhwat sekalian. Kalau bisa ujungnya menghadap ke kiblat, ujungnya ini, ujungnya jari hadap kiblat. Jadi tidak nekuk begini, tidak begini, tapi hadap kiblat juga. Ya. Jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur. Terutama nanti pada waktu yadullahi fawqa aydihim ya. Itu seolah-olah tangannya Abah atau tangannya Allah berada di atas tangan itu. Seperti salaman gitu loh. Ya, apa salaman? Beat ya, seperti beat. Sentuhan tangan. Mata menghadap tempat sujud. Kemudian nanti ditirukan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih wa man awfa bima ahada
alaihullaha fasayu'tihi ajran 'azima. Dudukan. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli alaihi wa sallim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diusahakan sama Abah bareng persis. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا ها إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah, kita telah melakukan acara bai'at, ibadah mahdhah bai'at, yaitu urusan ilmu. Mudah-mudahan kita dijadikan sampai pada Allah, bahkan bisa mencapai bersama Allah. Allahumma amin. Jadi thariqah itu adalah melaksanakan atau beramal atau melaksanakan syariat atau melaksanakan perintahnya guru yang ada sanadnya dengan Rasulullah Muhammad SAW dan tembus kepada Allah. Thariqah yaitu seperti tadi, kok diatur segala sesuatunya, memang begitu. Bagaikan wudu. Wudu itu membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki. Itulah ritual. Siapa yang melaksanakan wudhu seperti itu, walaupun secara lahir, maka Allah akan membersihkan hatinya dari cinta dunia, membersihkan hatinya dari cinta nafsunya. Allahumma amin. Makanya dalam ayat tentang wudhu diakhiri walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menghendaki untuk membersihkan kalian. Jadi ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah tidak menghendaki atas kalian kesulitan. Dengan wudhu itu bukan kesulitan yang diharapkan, yang dikehendaki oleh Allah, tetapi adalah walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menghendaki untuk membersihkan kalian dari selain Allah. Jadi kalau sudah hatinya bersih, maka terus bersama Allah. Allahumma amin. Demikian juga istighosah seperti ini, diatur waktunya ba'da maghrib, ba'da subuh untuk yang wajib. Kok ada begitu-begituan? Yaitu caranya berthariqah. Nanti kalau sudah dijalankan, Allah yang akan mengangkat, Allah yang akan memberikan ilmu, Allah yang memberikan ilmu. Terus menerus diberi ilmu oleh Allah. Oh ya, baru saja ada kabar dari Malaikat Jibril bahwa Abah juga membina istighosah yang tidak seperti ini, tetapi tidak secara umum, hanya pribadi-pribadi saja. Misalnya la ilaha illallah tidak disirikan, tetapi syaratnya harus ditambah dengan Allah 1000 kali. Juga ba'da maghrib, ba'da subuh, dan fidaknya bukan 100.000 kali tapi 300.000 kali, dan harus dilaksanakan di makomnya wali. Ini perlu disampaikan. Tapi untuk ikhwan akhwat sekalian, lapo kok nyiji-nyiji, nggih. Wis bareng-bareng ae, nggih. Cuma Abah karena akan mengajarkan semuanya itu, tapi
katanya guru nggak sopan, nggak punya akhlak, sehingga Abah minta izin untuk juga mengajari untuk wusul kepada Allah, ya, usaha wusul kepada Allah. Makanya ada guyonan, uwe itu apa? Uwe adalah usaha wusul ilallah, sampai kepada Allah kalau bisa bersama Allah. Allahumma amin. Melanjutkan yang disampaikan pada waktu ba'da asar tadi, bahwa kita berusaha untuk berjuang di jalan Allah. Minimal ahli thariqah itu mengajarkan syariat, yaitu mengajarkan abatasa, mengajarkan dakhala yadkhulu, dukhulun dan sebagainya. Kemudian mengajarkan fikih Al-Quran. Ada di sini sudah ada tafsir ayat ahkam tentang ibadah makanan, dan semoga segera disusul dengan muamalah, jinayah dan lain sebagainya. Dan tadi sudah sampaikan bahwa fikih itu, fikih Al-Quran tidak berlaku bi khususis sabab saja, tapi bi umumil lafzi, tidak berlaku hanya untuk khususnya sebab, ya, tetapi juga berlaku untuk umumnya lafaz. Misalnya dalam ayat tentang wudu, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum al ayah, jika kalian hendak sholat maka basuhlah wajah, maka wudulah kalian. Gitu aja gampangnya. Maka ayat ini atau ajaran wudu ini, di samping apabila mau sholat dan batal wudunya maka harus wudu dulu, juga berarti wudu disukai oleh Allah, sehingga tidak harus sebab yang khusus, tidak harus mau sholat saja, tapi wudu itu dijaga terus, kalau bisa seumur hidup. Caranya, latihannya 40 hari dulu. Kalau sudah 40 hari itu istiqomah, maka ditambah menjadi 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun, insya Allah sudah istiqomah. Makanya para ulama ngendikan, siapa yang tidak batal wudu selama 4 tahun dijamin masuk surga. Allahumma amin. Abah tidak memerintahkan ini, tetapi memerintahkan belajar. Sebab kalau sudah diperintahkan oleh guru, wajib hukumnya, ya. Ini Abah memerintahkan untuk belajar, tidak batal dari wudu. 40 hari dulu aja. Nah, 40 hari dulu aja. Terserah nanti apakah diteruskan atau tidak, enggak apa-apa. Mau belajar, ya. Dan kalau sudah istiqomah, maka jadikan 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun, rasanya seumur hidup itu ringan saja, tidak batal dari wudu. Allahumma amin. Bagaimana tidak batal dari wudu? Apakah tidak tidur? Ya tidur. Apakah tidak buang air, tidak ke WC? Ya ke WC, tapi sebelum masuk WC itu dalam keadaan masih wudu, ya kan? Kemudian keluar dari WC sudah dalam keadaan wudu lagi. Sebelum tidur masih punya wudu, setelah tidur juga segera wudu. Itu namanya tidak batal dari wudu. Tadi contohnya yaitu fikih. Pelajaran fikih dari Al-Quran kita perjuangkan, kita ajarkan kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, pada teman kita, orang tua, atau siapa saja. Kalau kita sudah berjuang, maka mudah-mudahan diangkat oleh Allah dari
menjadi ahli hakikat. Allahumma amin. Nah, pejuang atau ahli hakikat ini tidak dihisab oleh Allah, masuk surganya tanpa hisab. Allahumma amin. Lah belum bisa, ya belajar. Kalau gitu belajar bareng-bareng nggak apa-apa. Boleh melalui bukunya. Buku ini pun ditulis oleh santrinya Abah, ya kan? Berarti juga yang tanggung jawab Abah. Cuma ada revisi dikit-dikit. Revisi sedikit-sedikit misalnya. Tapi itu tidak sangat berarti. Ya. Itu diajarkan. Apakah diajarkan yang gelambiar? Enggak, ini aja dulu, enggak apa-apa. Diajarkan yang di buku seperti ini. Wudu ya seperti itu. Sebab apa? Sangat banyak yang enggak paham dengan syariat. Ada apa? Misalnya di SMS IBD ya, SMS IBD itu adalah dalam rangka apa? Kita memanfaatkan HP agar tidak hanya untuk kejelekan saja, tidak hanya untuk dunia saja ya, tapi juga HP untuk memikirkan akhirat. Yang di situ disampaikan sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga semoga tidak menimbulkan fitnah. Kalau disampaikan lek-lekan mungkin timbul fitnah. Yang begitu saja masih timbul fitnah. Ya. Misalnya kita agungkan Allah, kita muliakan hukum Islam yang membedakan secara lahir penghambaan atau hukum laki-laki dengan hukum perempuan. Dalam Al-Qur'an apa? Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Di situ yang diwajibkan adalah qisas itu apabila wanita membunuh wanita. Wanita membunuh laki-laki, maka apalagi ya kan, kias apalagi malah wajib di kisos. Kisos itu adalah hukuman setimpal. Membunuh dibalas bunuh, melukai dibalas melukai, meretakkan kepala dikepruk sampai retak ya ganti dikepruk kepalanya sampai retak. Mencongkel mata ganti dicongkel matanya, menusukkan celurit ke perut ganti ditusuk dengan perutnya ditusuk dengan celurit, menyiram dengan air keras kepada wajahnya seorang, maka balasannya adalah disiram dengan air keras. Lak sakit, yaitu biar sama-sama merasakan ya, atau agar tidak ada orang berbuat zalim. Tapi di situ Al-Qur'an al-untha bil untha. Wal untha bil untha, perempuan dikisos karena membunuh perempuan. Kalau laki-laki tidak dikisos, laki-laki membunuh perempuan maksudnya, tidak dikisos tapi apa? Denda, ada dendanya. Nah, kita tafakur keagungan hukum Islam. Kita tolak orang yang melecehkan hukum Islam. Wah, nggak adil. Sama-sama manusianya, sama-sama nyawanya, kok berbeda. Ya, subhanallah, itu adalah orang yang menghina Islam. Waris juga begitu. Anak laki-laki seperti bagian dua anak perempuan. Kemudian nikah juga begitu, laki-laki boleh sampai 4, perempuan 1 saja, tidak boleh lebih ya. Yang sudah bersuami
nggak boleh dinikahi, ya kan. Nah, aturan-aturan seperti itu aturan Allah dan untuk kebaikan. Seperti yang disebutkan tadi bahwa seluruh fikih dalam Al-Quran, fikih dalam Islam itu tidak hanya berlaku menurut sebabnya itu saja. Makanya seorang anak membunuh bapak ya dikisos, ya kan? Tapi bapak membunuh anak tidak dikisos. Itu tadi dikiaskan dengan al-untha bil untha. Demikian juga guru membunuh muridnya tidak dikisos. Ya. Guru membentak muridnya tidak boleh dikisos, ganti muridnya membentak gurunya, tidak boleh ya. Guru mengatakan kamu murid goblok, kemudian murid menjawab kamu juga goblok guru, ya langsung habis sudah. Ya. Nah ini kita ajarkan. Banyaknya orang yang tidak paham, banyaknya orang yang komplain, mestinya menjadikan kita semangat untuk mengajarkan, menyampaikan ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Coba nggih, kita pikir sendiri, coba kita pikir sendiri. Banyak mana orang yang paham syariat dengan yang tidak? Hah? Banyak yang mana? Di Indonesia saja. Yang Islam ini, banyak mana orang Islam yang paham dengan syariat Islam dan yang tidak paham? Banyak yang tidak paham. Itu baru tahap syariat. Apalagi torikoh, apalagi hakikat. Mudah-mudahan kita masukkan ahli torikoh, ahli hakikat. Allahumma amin. Di buku ini kadang-kadang orang mengatakan kontroversial, kok tidak sama dengan biasanya. Itu loh bukti bahwa orang-orang itu banyak yang nggak belajar Al-Quran. Misalnya di sini tentang wudhu tadi sampaikan bahwa wudhu itu agar kita disucikan oleh Allah. Kita nggak perlu berlama-lama dalam wudhu, ya. Ya, yakini saja bahwa itu wudhu karena melaksanakan perintah Allah. Tidak bisa air itu mensucikan. Yang mensucikan hanya Allah. Tidak bisa wudhu itu mensucikan. Yang mensucikan hanya Allah. Makanya kita wudhu karena perintah Allah. Demikian juga di sini ada disebutkan larangan orang mabuk dan junub. Orang junub itu haram mendekati sholat, mendekati tempat sholatnya. Haram sholat dan haram mendekati tempat sholat. Sama dengan orang gila. Itu ada dua keharamannya. Orang gila itu haram sholat. Makanya kalau ada orang gila mau sholat, nggak usah sholat, gila kok, masih gila kok sholat, ya haram sholat. Atau haram berdiam diri di masjid. Makanya kalau ada orang gila jangan dibawa ke masjid, cek waras rek, biar sembuh dibawa ke masjid. Oh, nggak boleh, haram, ya. Seperti ini banyak yang ngerti atau banyak yang nggak ngerti? Loh, lah makanya. Mendekati saja jangan. Dikiaskan dengan masjid adalah tempat-tempat ibadah, tempat mencari ilmu dan sebagainya. Tapi kiasnya tidak sekuat
yang dikiasi. Kemudian orang junub juga haram berdiam diri di masjid. Nah itu loh kadang-kadang orang yang tidak ngerti. Kenapa nggak boleh ke masjid pengajian kok? Kan dulu nggak boleh karena takut netes. Ya, takut netes kalau wanita berdiam di masjid itu takut netes pada waktu junub. Loh, bukan larangannya bukan untuk wanita saja. Untuk pria kalau junub juga nggak boleh berdiam di masjid. Kalau haram ya haram lah, gitu loh. Nggak usah di eyel ya, nggak usah di eyel. Yang haram ya haram. Nah, di sini juga disebutkan bahwa orang yang junub membaca Al-Quran itu tidak ada larangan. Maka kalau ikhwan sekalian itu memahami, dikiaskan dengan larangan sholat dan berdiam di masjid, maka juga ikut haram karena sama-sama sama-sama ibadahnya. Ya boleh, silahkan menghamba pada Allah dengan itu. Tapi tahu dasarnya gitu loh. Dasarnya karena dilarang sholat dan dilarang berdiam di masjid. Sementara membaca Al-Quran adalah apa? Adalah dikiaskan dengan itu. Tapi ada yang tidak mengkiaskan. Karena ada yang lebih baik. Karena ada yang lebih baik. Bukan tidak ada alasan tuh ya. Jangan-jangan nanti tidak mengkiaskan boleh apa? Enak. Nggak boleh. Karena ada yang lebih baik, misalnya orang junub membaca Al-Quran tidak dikiaskan dengan haramnya sholat, tetapi kembali pada asalnya, yaitu apa? Ibadah. Ya boleh. Ya boleh. Karena apa? Memang nggak ada larangan kok. Kalau Allah tidak mengharamkan, kenapa kita mengharamkan? Boleh-boleh saja. Enggak, Allah enggak mengharamkan kok kita mengharamkan. Keminter tah kita. Lah kalau yang dikiaskan itu, karena memang harus dikiaskan. Kalau ini, karena ada yang lebih baik, yaitu membaca Al-Quran, apalagi untuk yang menghafal Quran, ya. Apalagi untuk yang mengajar Al-Quran. Gak kaop, gak kaop itu apa? Gak kaop itu apa bahasa Indonesianya? Biasanya perempuan kalau menghafal Quran itu datang bulannya lama sekali ya. Lama. Kalau perempuan menghafal Quran. Biasanya enggak, tapi kalau sudah menghafal Quran kok lama. Ada saja tambahannya ya, bonusnya itu. Nah, bagaimana kalau kita dalam amal? Kita dalam amal, maka kita ibadah tidak membaca Al-Quran pada waktu datang bulan. Tapi ibadah yang lain saja. Hanya saja jika terpaksa mengajar Al-Quran, maka itu adalah kebaikan. Kita kembali kepada apa? Istihsan. Istihsan itu upaya baik dengan tidak mengkiaskan. Tapi ini nggak boleh loh untuk yang lain, untuk yang tidak ada kebaikan. Misalnya, haramnya anjing karena kias pada haramnya babi. Karena ada persamaan, yaitu sama-sama disebut secara khusus dalam Al-Quran, anjing dalam hadis. Maka orang tidak boleh keluar dari kias. Aku tidak mengkiaskan anjing dengan babi. Lala kok enak anjing. Nah itu haram itu. Nggak boleh ya. Gini aja, walhasil kita gurukan. Memahami Al-Quran harus ada gurunya. Bagaimana cara berguru? Pokoknya niati berguru. Sudah, insya Allah nanti akan
dibimbing oleh Allah sesuai gurunya. Allahumma amin. Ini waktu sholat juga begitu. Waktu sholat dalam Al-Quran cuma 3. Atau adanya jamak dan qasar, jamak dan takhir dan takdim. Maka ya inilah Al-Quran. Banyak yang tidak paham dengan fikih itu. Ini bukan menyuruh yang asalnya 5 waktu menjadi 3 waktu. Oh enggak. Tetap 5 kali sehari dan 5 waktu. Yang belum-belum saja. Atau kalau menghadapi orang awam, enggak apa-apa, seperti Nabi. Nabi itu pada waktu itu, ada orang meninggal dunia. Kemudian Nabi takziah. Selanjutnya Nabi sholat jamak, yaitu 2 kali sholat tapi 1 waktu. 2 kali sholat tapi 1 waktu. Nah, di antara sahabat ada yang tidak mau seperti Nabi, tidak jamak sholat. Nabi begitu, silahkan Nabi begitu. Tetapi ada yang ikut Nabi. Ada yang ikut Nabi. Lah Nabi begitu kenapa kok menjamak sholatnya? Karena Nabi itu mengajak pada orang awam bahwa sholat itu loh mudah. Misalnya dilakukan sholat jamak, berarti pada waktu zuhur habis makan, misalnya kerja kemudian makan sekaligus sholat zuhur dan asar. Setelah itu kerja terus sampai malam jam 12 malam, sholat maghrib dengan isya. Atau bisa juga zuhur dan asar ditaruh di hampir maghrib, ya kan? Kemudian setelah itu setelah zuhur dan asar, sebentar lagi maghrib, kemudian sholat maghrib dan isya. Berarti hampir 1 waktu, ya. Itu dibolehkan dalam Al-Quran. Ya. Artinya, kalau kita menghadapi masyarakat, contohlah Nabi, tidak fanatik, tapi pakai taktik politik. Fanatik itu untuk diri kita saja. Ada sholat qashar, sholat jamaah, hadap kiblat, melakukan masjid, zakat atas lebihan, zakat 1/5 dari lebihan. Ini kadang-kadang orang Indonesia rata-rata tidak ngerti bahwa zakat dalam Al-Quran itu adalah 1/5 dari lebihan. Jadi wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, dan mereka bertanya pada kamu, hai Muhammad, apa yang harus mereka nafkahkan. Nafkah dengan zakat, dengan sedekah itu sama wajibnya. Tidak seperti di Indonesia ini, kalau sedekah itu sunat, kalau zakat itu wajib. Enggak. Kenapa disebut sedekah? Karena zakat itu adalah membenarkan hari pembalasan. Memberikan harta itu adalah berarti membenarkan adanya hari pembalasan. Makanya disebut sedekah. Pada satu ayat disebut innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin al-ayah. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara, masakin dan seterusnya. Padahal yang dimaksud dengan sedekah di sini bukan sunnah, wajib. Ya, zakat itu. Demikian juga nafkah. Kenapa zakat itu disebut dengan nafkah atau infak? Karena zakat itu membelanjakan hartanya Allah untuk agama Allah. Kenapa zakat disebut zakat? Karena membersihkan kotoran-kotoran. Bisa dikatakan membersihkan kotoran hati, kotoran jiwa dari cinta dunia.
Madza yunfiqun, apa yang mereka harus nafkahkan atau zakatkan. Qul, katakanlah hai Muhammad, al-afwa, lebihan. Jadi kalau ada lebihan dari biaya hidup pokok, wajib zakat. Wajib zakat. Abah pernah memperkirakan orang itu sehari itu biayanya berapa satu orang itu biaya hidup? Ya sekitar 5.000 sampai 7.000. Kenapa? Karena misalnya 1/4 kilo beras itu untuk nasinya. Kemudian 3/4 kilo harganya beras 3/4 kilo adalah untuk beli lauk, untuk beli gas, dan lain sebagainya. Berarti satu orang 1 kilo. Sekarang harganya 1 kilo berapa? 7.000. Maka suami istri 14.000 sehari. Kalau dia itu dapat uang sehari itu 15.000, berarti lebih 1.000. 1/5-nya 1.000 berapa? 200 rupiah. Wajib dikeluarkan zakat. Gimana kalau zakatnya itu bukan 1/5 atau 200 rupiah, tapi 1.000? Boleh. Kalau 2.000, tidak boleh. Disitulah sayangnya Allah. Zakat atau nafkah tidak boleh terlalu boros. Terlalu boros yaitu melebihi-lebihan. Boleh semuanya, tapi minimal 1/5. Yang menyebut 1/5 itu mana? Di sini nanti ini hanya contoh kan. Perlunya diajarkan. Perlunya syariat. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in falillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba al-ayah. Ketahuilah bahwa sungguhnya apa yang kalian berlebih. Ghanimah itu artinya kekayaan atau berlebihan. Sebenarnya begitu artinya, tetapi boleh dikiaskan dengan itu adalah ghanimah harta rampasan perang. Arti ghanimah dengan harta rampasan perang sebenarnya itu arti kias, bukan arti asli. Bukan arti asli. Tapi justru di Indonesia ini atau kebanyakan orang lah itu diartikan ghanimah itu hanya untuk rampasan perang. Falillahi khumusahu, maka untuk Allah 1/5-nya. Jadi zakat itu untuk siapa? Untuk Allah. Lah untuk Rasul dalam rangka untuk agama Allah. Katanya dalam hadis pernah Rasulullah menemukan sebutir kurma, kemudian setelah itu dimakan, didahar, ternyata tidak begitu lama dimuntahkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Saya takut itu tadi kurma zakat. Nah, gitu loh. Saya takut tadi kurma zakat. Apa maksudnya? Maksudnya jika kurma zakat bukan untuk pribadi Rasulullah, tapi untuk agama Allah. Makanya Rasul itu istilahnya terima kasih. Menerima zakatnya orang, ya kan? Kemudian mengasihkan kepada orang, ya. Mengasihkan, terima kasih. Ya. Kiai biasa begitu, nerima zakatnya orang, ya diterima, kemudian dipanggil bagian tukang, kamu butuh semen? Iya, berapa? Sekian. Nah ini uangnya. Berarti apa? Setelah itu dikasihkan. Berarti apa? Terima kasih. Menerima setelah itu dikasihkan. Ya. Kemudian zakat itu kok untuk fakir miskin? Maksudnya agar fakir miskin bisa menghamba kepada Allah.
Itu namanya zakat untuk Allah. Bagaimana dengan harta rampasan perang? Ya, harta rampasan perang dikiaskan dengan itu. Maka seperlimanya adalah untuk Allah. Bagaimana harta rikas? Yaitu temuan. Ya seperti itu. Sekarang dikenal dengan zakat profesi atau zakat penghasilan. Ya sudahlah, disebut zakat penghasilan atau apa, yang penting kalau berlebihan, al-afwa itu lebihan, maka khumusahu, falillahi khumusahu. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih, mau ndak zakat? Kalau ndak mau zakat, neraka. Walaupun sholat ndak diterima sholatnya. Zakat itu untuk Allah, ya, melalui Rasulnya, melalui ulama, melalui fakir miskin, melalui membebaskan budak. Jadi yang dibebaskan bukan kok budak kafir dibebaskan, bukan itu. Budak mukmin, ya, kemudian dia seperti Bilal Al-Habsyi, kalau tidak dibebaskan maka terkungkung, nggak bisa menghamba pada Allah, diajar gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Seperti inilah yang dibebaskan. Ini contoh zakat, kadang-kadang banyak yang tidak ngerti. Yang disampaikan dalam fikih dulu apa enggak berlaku? Tetap berlaku. Tetap berlaku. Tapi dulu kan yang dari Al-Quran, itu loh. Ajarkan fikih itu. Di fikih itu kan zakatnya onta, ya kan? Dikiaskan dengan onta adalah zakatnya sapi atau kebu. Ada zakatnya kambing. Jadi yang ternak itu adalah onta, dikiaskan dengan itu sapi atau kerbau, kemudian kambing. Bagaimana kalau ternak ayam? Nggak ada aturan fikihnya, ya kan? Bagaimana kalau ternak lele? Zakatnya tanaman hanya tanaman yang menguatkan, yaitu padi, jagung, gandum. Bagaimana kalau tanaman tebu? Ya, juragan tebu, tanamannya tebu banyak, tidak ada aturan fikihnya. Ya, tidak ada aturan fikihnya. Kalau orang Surabaya nggak punya sapi, nggak pernah ngarit untuk sapi, nggak pernah ngarit untuk kambing, nggak pernah punya sawah, apalagi nanam jagung, nanam padi, ya. Padahal mereka ya lebih-lebih hartanya, ya. Lebih-lebih. Berarti mereka tidak zakat sapi, tidak zakat kambing. Ya memang nggak punya sapi, ya. Nggak punya sapi tapi uangnya banyak, ya. Orang kota itu bagaimana? Mereka kena zakatnya harta yang banyak yang tersimpan selama 1 tahun. Harta banyak melebihi satu nisab. Misalnya satu nisabnya 40 juta. Tersimpan setahun. Maka zakatnya 2,5%. Sekarang orang Surabaya walaupun kaya-kaya tidak pernah menyimpan uang. Ya. Nggak pernah menyimpan uang. Uangnya dipakai beli mobil, mobilnya pun kreditan, nggak tersimpan. Kalau ditanya kenapa kamu nggak zakat, saya masih punya kreditan, ya. Kreditan apa? Ya mobil saya 5, treknya 10. Nah, ya mesti aja kamu punya hutang, ya. Diajak zakat nggak mau, katanya apa? Masih punya hutang.
Itu pun yang tersimpan alias tidak dipakai. Misalnya dipakai beli mobil 10 ya. Mobilnya harganya 1 miliaran. Dipakai mobil 10. Tapi mobilnya dipakai terus. Bulan ini dipakai ini, bulan selanjutnya. Atau nggak pernah dipakai, tapi menjelang 1 tahun dipakai. Sudah nggak tersimpan namanya. Nggih. Ika murui siasat ini ya. Siasat masuk neraka. Ya. Walaupun Abah mengajari siasat, jangan diikuti. Ya. Sebab Abah tidak bertanggung jawab kalau masuk neraka. Ini makanya jamaah sekalian diajak Abah berjuang di jalan Allah minimal agar kita paham dengan hukum-hukum Allah, ya, paham dengan hukum-hukum Allah, kemudian kita ajak orang lain paham hukum-hukum Allah dan kita laksanakan. Sekali lagi, hukum Allah tidak berlaku khusus sebab itu sebab, tetapi berlaku secara umum. Umumnya lafaz. Makanya, walaupun tentang penyembelihan diajarkan pada ibu-ibu, padahal ibu-ibu jarang menyembelih ayam, ya kan? Paling ibu-ibu suka menyembelih kutu rambut. Menyembelih hendaknya pakai Bismillahi Allahu Akbar. Itu kok diajarkan pada ibu-ibu. Ibu-ibu apakah nggak pernah nyembelih? Ya pernah lah. Lah itu paling tidak nyembelih apa? Membunuh kutu rambut itu kan juga disunatkan Bismillahi Allahu Akbar. Walaupun kutu rambut. Nyamuk juga begitu, Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak begitu, misalnya nyemprot nyamuk, ya nyemprot nyamuk. Nanti tahu-tahu nyamuk itu kemudian menjadi besar. Kenapa kamu semprot aku? Ganti kamu saya semprot. Gimana kalau gitu? Tapi kalau Bismillahi Allahu Akbar, maka diam mereka, tidak menuntut balas. Jadi hukum Islam tidak berlaku khusus sebabnya, tetapi berlaku umumnya lafaz. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa
أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه